Hai, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Film kali ini berbahasa Spanyol. Aku memang gak bisa bahasa Spanyol, jadi daripada kena hujat sama netizen, ini judul filmnya ya. Film drama Meksiko ini rilis pada tahun 2013, menceritakan tentang seorang lelaki Meksiko yang playboy dan memiliki banyak pacar, dan pada suatu hari datanglah salah seorang pacarnya membawa seorang anak. Lalu, apakah yang akan terjadi dengan bayi tersebut? Apakah playboy ini bisa membesarkannya dengan baik? Simak videonya sampai habis ya. Film berawal dari cerita masa lalunya dari tokoh utama kita yang bernama Valentine. Di waktu kecil, ayah Valentine mengajarkan dia untuk menaklukkan rasa takutnya. Seperti di saat dia takut dengan laba-laba, juga di saat dia takut di perkuburan. Dan yang terakhir yaitu saat menaklukkan rasa takutnya waktu terjun ke laut dari tebing. Ayahnya mengatakan jika dia bisa menaklukkan rasa takutnya saat jatuh dari tebing, maka dia akan bisa menaklukkan rasa takut yang lain. Lalu scene pun berpindah kepada saat Valentine sudah dewasa dan disinilah diperlihatkan bahwa dia memiliki banyak pacar. Dia tinggal di sebuah tempat bernama Acapulco yang berada di Meksiko dan dia berpacaran dengan macam-macam turis. Dan yang terakhir adalah turis yang berasal dari Amerika yang bernama Julie. Lalu, scene pun berpindah kepada 20 bulan kemudian, di mana di sini Julie membawa seorang bayi. Julie pergi ke apartemen miliknya Valentine, di mana di sini Valentine masih tetap dengan kebiasaannya yang memiliki banyak pacar. Saking banyaknya dia punya pacar, Valentine malah tidak mengenali bahwa yang datang itu adalah Julie, yang katanya dulu adalah cinta selamanya. Di sini Julie mengatakan bahwa anak perempuan ini adalah anaknya Valentine. Julie lalu menitipkan bayi tersebut kepada Valentine dan mengatakan bahwa dia harus pergi ke bawah untuk membayar taksi. Namun tahukah kalian padahal sebenarnya Julie itu kabur? Karena tidak ingin direpotkan, pacar-pacarnya ini lalu memutuskan untuk pergi dan tinggallah di sini Valentine bersama bayi ini. Valentine lalu membawa bayi ini ke cermin dan melihat-lihat apakah benar bayi ini adalah anaknya. Kemudian datang sebuah telepon yang mana itu adalah teleponnya Julie. Julie mengatakan bahwa dia akan pergi ke Amerika. Membayangkan bagaimana susahnya untuk mengurus bayi ini, Valentine pun memutuskan untuk mengantarkan kembali bayi ini kepada ibunya. Ia pun lalu membawa bayi ini menuju bandara, namun sayangnya di sana dia tidak bisa menemukan di mana Julie. Dia sempat melihat Julie sesaat sebelum dia masuk ke pesawat, namun Julie tetap memutuskan untuk pergi dan meninggalkan bayinya bersama lelaki ini. Karena Valentine tidak tahu bagaimana cara menangani bayi ini, dia pun pergi ke kampung halamannya dan menemui dua orang temannya. Mereka sempat berdebat tentang bagaimana untuk membesarkan bayi ini. Valentine juga mengatakan dia tidak akan bisa untuk mengurus bayi, dia hanyalah seorang pengangguran. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumahnya Valentine untuk mencari petunjuk, mana tahu mereka bisa mencari ibu dari bayi tersebut. Dan ternyata dari sekian banyak barang-barang yang ada di rumahnya, juga surat-surat yang berdatangan, ada satu surat yang pernah ditulis oleh Julie yang dikirimkan untuk Valentine, yang mana surat itu dikirim 1 tahun yang lalu. Di sana suratnya berisi tentang Julie yang merindukan Valentine. Juga terdapat foto Julie menjadi seorang pemandu senam di sebuah hotel tempat dia bekerja. Di sini Valentine masih kebingungan apakah dia akan memutuskan untuk pergi ke Amerika untuk mencari Julie atau dia akan memutuskan untuk memelihara bayi ini. Oh ya, bayi ini bernama Maggie. Karena Valentine takut akan ketinggian, dia memutuskan untuk tidak naik pesawat. Dia pun berjalan kaki. Lalu dia juga numpang naik mobil orang lain dan sampailah akhirnya dia bertemu dengan seorang supir truk dan ia menumpang di dalam mobil truk tersebut. Lalu setelahnya Valentine pun dapat menemukan di mana hotel tersebut, namun petugas yang ada di sana mengatakan bahwa memang Julie dulu pernah bekerja di sini, namun dia tidak lagi bekerja di hotel itu. Di saat Valentine hendak masuk, ternyata anak kecil tidak boleh masuk dan ia pun lalu memutuskan untuk mencari tempat untuk menaruh Maggie. Terlihat di sini sepertinya ini adalah tempat laundry pakaian yang berada di hotel. Dia menaruh Maggie di atas tumpukan kain tersebut.
Lalu setelahnya di sini Valentine mencoba mencari tahu wanita yang ada di foto ini kepada petugas yang ada di hotel. Wanita ini pun menyarankan Valentine untuk mencari tahu ke ruang atas, yaitu di ruang informasi. Namun mungkin karena dia salah masuk, di sini Valentine malah bertemu dengan seorang produser. Produser ini sangat sibuk dengan telepon genggam miliknya, dan di sini ketika Valentine bertanya, dia selalu tidak mendapatkan kesempatan. Bapak produser ini bernama Frank ya, dia akan menjadi temannya Valentine hingga akhir film ini. Ketika menunggu Frank selesai dari teleponnya, dia pun tiba-tiba melihat bayinya berjalan mendekati kolam. Dia hanya berteriak-teriak, ya tentu saja bayi tidak akan mendengar dan mengerti teriakan seseorang. Bayi itu malah masuk ke dalam kolam. Dia berusaha melawan rasa takutnya akan ketinggian, akhirnya ia melompat ke kolam itu dan menyelamatkan bayinya. Di sini, Frank yang seorang sutradara itu mengatakan bahwa Valentine bisa menjadi seorang stuntman yang handal. Sebenarnya Valentine tidak ingin menggeluti bidang sebagai seorang stuntman karena dia takut akan ketinggian. Namun karena melihat keluguan bayi tersebut dan ia harus menghidupi bayi itu, ia harus memiliki pekerjaan. Scene berpindah kepada hari-hari di mana Valentine menjaga dan merawat bayi tersebut. Setelah anaknya berumur 2 tahun, dia pun mengajarkan toilet training kepada Maggie. Lalu scene pun berpindah kepada saat Maggie sudah berumur 3 tahun. Di sini Valentine akhirnya memergoki Maggie sedang menulis-nulis. Valentine tidak marah, namun dia mengatakan seharusnya kamu tidak menulis di tembok atau menggambar-gambar di kulkas, kamu harusnya menggunakan buku yang papa belikan. Mungkin karena hatinya yang lembut, anak itu pun menangis dan mengatakan jangan berteriak kepadaku. Dan ternyata di sini Valentine menemukan anak ini sedang membuat sebuah gambar dirinya dan papanya. Dan itu membuat hati Valentine terenyuh. Dan juga ada scene-scene yang lucu di sini ketika Maggie terkejut di saat ayahnya memberikan surprise ulang tahun dia yang ke-4 tahun. Juga ketika Maggie berusia 5 tahun ketika mereka bermain perosotan, juga diperlihatkan scene di mana Maggie berumur 6 tahun dan diajarkan bermain sepak bola oleh Valentine. Pada saat sekarang ini, Maggie sudah berumur 7 tahun dan dia menemani papanya untuk bermain film. Valentine tetap berusaha untuk menaklukkan rasa takutnya dan sampailah ketika dia mulai bekerja, di mana di sini Valentine adalah seorang stuntman. Dia dilempar ke tembok dan itu scene-nya tidak hanya diambil 1 kali, mungkin produsernya masih kurang puas ya. Akhirnya Valentine harus dilempar berkali-kali hingga akhirnya dia pun pingsan. Namun di sini Maggie memiliki caranya sendiri untuk membangunkan papanya kembali. Dia memutar-mutarkan mainan kalung miliknya dan akhirnya papanya pun tersadar. Mereka berdua sebagai ayah dan anak sering menghabiskan waktu bersama. Mereka pun pulang ke apartemen miliknya. Di sini Valentine seperti biasa menerima surat-surat yang diberikan oleh penjaga apartemen. Mereka pun lalu masuk ke apartemen dan kalian di sini bisa melihat sendiri bagaimana Valentine membesarkan Maggie. Dengan pekerjaannya sebagai seorang stuntman, di sini Valentine bisa menghidupi putrinya dengan layak. Valentine juga sudah memiliki penampilan yang lebih rapih. Di sini dia menghabiskan waktunya bersama putrinya untuk bermain bersama. Valentine juga sempat menceritakan bagaimana dia dengan ayahnya dahulu. Ya, di sini berarti ayahnya Valentine adalah kakeknya Maggie. Lalu setelahnya, dari tumpukan surat yang diterima sebelumnya, Valentine menyisipkan sebuah surat yang lain, yaitu surat yang ditulisnya sendiri, namun seolah-olah surat itu berasal dari ibunya Maggie. Itu bertujuan agar Maggie tetap merasa dekat dengan ibunya. Valentine tidak ingin putrinya merasa bahwa ia sudah dicampakkan oleh ibunya. Dari surat-surat yang dikirimkan 1 minggu sekali tersebut, yang mana itu adalah tulisannya Valentine, dengan begitu Maggie tetap merasa bahwa ibunya tidak pernah melupakannya dan selalu mengirimkannya surat setiap minggu. Valentine mengedit sendiri satu-satunya foto Julie yang ia punya menjadi foto-foto yang banyak. Ya, walaupun editan fotonya itu kentara, namun Maggie tidak pernah mempermasalahkannya. Ia selalu menganggap bahwa itu adalah foto kiriman ibunya. Kalian bisa menilai sendiri bagaimana di sini Valentine berusaha untuk menjaga hati putrinya. Keesokan harinya, Valentine mengantarkan Maggie ke sekolah dan di sini Valentine ditemui oleh gurunya Maggie. Gurunya mengatakan bahwa Maggie seperti seolah-olah dia hidup di dunia fantasi. Ya, memang betul di rumahnya seperti yang kalian lihat, ia selalu dibesarkan oleh ayahnya seperti dimanjakan. Namun sebenarnya itu hanyalah ungkapan sayang dari ayahnya.
Maggie seperti seolah berkhayal memiliki dunianya sendiri dan itu menjadi bahan olokan bagi teman-temannya di kelas. Sepulang sekolah, Maggie menemani ayahnya pergi berobat dan tahukah kalian sebenarnya di sini ayahnya mengidap penyakit yang berbahaya? Kata dokter, mungkin ini ada kaitannya dengan resiko pekerjaannya sebagai seorang stuntman. Dokter juga mengatakan bahwa hidup Valentine tidak akan berlangsung lama lagi. Di sini Valentine kepikiran bagaimana caranya nanti Maggie melangsungkan kehidupannya tanpa seorang ayah. Namun Valentine keluar dari ruangan dokter tersebut tetap dengan tersenyum dan mengajak Maggie untuk pergi bermain. Selepas mereka turun dari wahana bermain tersebut, ada seorang wanita yang menghampiri Maggie dan memanggil ia putrinya. Dan ternyata di sini wanita itu salah mengira Maggie itu adalah putrinya. Pada saat itu, Maggie malah dibuat bersedih. Ia membayangkan bagaimana rasanya memiliki seorang ibu yang berada dekat dengannya. Melihat putrinya yang murung, di sini Valentine menanyakan ada apa. Maggie di sini bersedih bagaimana mungkin ia selalu menghadapi ejekan teman-temannya ketika dia dianggap tidak memiliki ibu. Jika benar ibu menyayangiku, mengapa ibu tidak mau menemuiku? Valentine tentu merasakan bagaimana sedih putrinya. Setelah itu, Valentine kepikiran untuk meminta bantuan temannya Frank untuk mengcasting beberapa orang yang sekiranya mirip dengan Julie. Namun di antara mereka semua tidak ada yang mendekati ataupun mirip dengan Julie. Sekembalinya mereka di apartemen, di sini Valentine kembali menyelipkan sebuah surat yang mana itu seolah-olah berasal dari ibunya Maggie. Dengan hati yang ceria, Maggie pun mengambil surat itu dan membaca di kamarnya. Di saat bersamaan, di sini Valentine mendapatkan sebuah telepon yang mengatakan bahwa dia adalah ibunya Maggie. Awalnya Valentine mengira yang menelpon itu adalah salah satu wanita yang di-casting sebelumnya yang sudah berhasil untuk lolos menjadi ibunya Maggie. Namun ternyata yang menelpon adalah Julie dan itu membuat Valentine terkejut. Setelahnya Valentine menemukan putrinya Maggie bersorak-sorai mengatakan bahwa ibu akan pulang. Ya, memang di surat yang diselipkan oleh Valentine di sana mengatakan bahwa ibu akan datang untuk menemui Maggie. Sebenarnya yang akan menemui Maggie itu adalah ibu hasil castingan, namun dia juga tidak menyangka bahwa Julie benar-benar kembali. Keesokan harinya, Valentine sudah mempersiapkan Maggie dengan rapih untuk menemui ibunya. Dan ketika mereka menemukan seorang perempuan yang mirip Julie, sebenarnya di sini Valentine sudah sedikit lupa dengan rupanya Julie. Valentine lalu menyapa wanita tersebut dan mengatakan inilah Maggie. Valentine sempat marah-marah, lalu di sini Maggie menengahinya dan mengatakan itu sepertinya bukan ibu. Ternyata benar wanita ini bukan bernama Julie. Akhirnya mereka pun pergi, lalu mereka bertemu dengan seorang sosok wanita yang dikira oleh Maggie itu adalah ibunya. Setelah wanita tersebut membuka kacamatanya, barulah di sini kelihatan bahwa itu benar-benar Julie. Di sini Julie penampilannya sudah berubah, dikarenakan Julie sudah bekerja pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hukum. Disinilah terjadi pertemuan yang sangat mengharukan antara putri dan ibunya yang sudah lama sekali tidak bertemu. Julie menanyakan kepada Valentine apakah Maggie tahu bahwa dulu aku meninggalkannya. Valentine mengatakan dia tidak tahu kalau ibunya meninggalkannya, dia hanya tahu bahwa ibunya pergi untuk sementara waktu. Yang Maggie ketahui hanya soal kedua orang tuanya sudah bercerai. Valentine juga menanyakan Julie mengapa sebenarnya Julie kembali. Di sini Julie menjawab bahwa dia ingin mengenal putrinya kembali. Dia ingin membayar rasa bersalahnya ketika dia sudah meninggalkan anaknya selama 6 tahun belakangan. Di sini memang Julie sedikit dibuat bingung ketika Maggie membahas apa yang ada di dalam surat yang dia kira itu dikirimkan oleh ibunya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke apartemen miliknya Valentine. Dan di sini akhirnya Julie menyaksikan sendiri bagaimana selama ini Valentine membesarkan Maggie. Maggie lalu mengajak ibunya untuk melihat surat-surat yang ia simpan selama ini. Disinilah juga Julie melihat foto-foto dirinya yang sudah diedit sedemikian rupa oleh Valentine. Julie mengucapkan terima kasih kepada Valentine karena Valentine sudah membesarkan Maggie dengan sangat baik. Juga dengan semua surat-surat itu yang membuat kehadiran ibunya selalu berada di dekatnya. Valentine lalu mengatakan bahwa dia melakukan itu bukanlah untuk Julie, melainkan untuk putrinya sendiri karena dia tidak mau putrinya hancur. Keesokan harinya, Maggie diantarkan oleh ibunya Julie ke sekolah dan disinilah Maggie memamerkan kepada teman-temannya. Di saat mereka pulang berdua, Valentine ingin mengatakan kepada Julie bahwa dia mengidap penyakit yang mungkin hidupnya tidak akan lama lagi.
Namun di sini Julie menyalanya dan mengatakan bahwa dia buru-buru hendak pergi ke suatu tempat. Ya, pada akhirnya di sini Valentine tidak memberitahukan apa-apa kepada Julie. Yang mengetahui tentang hidupnya tidak akan lama lagi itu adalah dirinya sendiri juga temannya Frank ini. Julie mengatakan bahwa dia sudah tinggal bersama pasangannya dan ia akan mengenalkan pasangannya itu kepada Maggie esok hari. Keesokan hari pun tiba dan di sini Maggie menerka-nerka seperti apa suami dari ibunya. Awalnya Maggie mengira bahwa ayah barunya adalah lelaki tua ini, namun ternyata pasangan ibunya adalah wanita ini. Ibunya ternyata adalah seorang lesbian. Valentine dan Maggie pun termenung sejenak. Mereka sangat terkejut dan tidak mengira kalau ini akan terjadi. Lalu keesokan harinya mereka mengajak dua orang wanita ini, yaitu ibunya dan pacar ibunya, untuk melihat ayahnya bekerja. Di sini mereka berdua menyaksikan sendiri bagaimana Valentine bekerja sebagai seorang stuntman. Sempat terjadi kecelakaan, ya sebenarnya seringkali terjadi kecelakaan ya ketika Valentine menjadi seorang stuntman. Julie mengatakan Valentine melakukan pekerjaan yang berbahaya dan ia sebaiknya mencari pekerjaan yang lain. Karena jika Valentine berada dalam keadaan berbahaya, itu akan memberikan efek buruk terhadap Maggie putrinya. Keesokan harinya, ketika Julie dan pasangannya hendak kembali ke New York, disinilah akhirnya terbongkar bahwa sebenarnya selama ini Julie, ibunya, tidak pernah mengirimkan surat. Itu semua adalah surat yang langsung dibuat oleh ayahnya. Dulu ibu memang pernah meninggalkan Maggie dan di sini dia benar-benar meminta maaf. Itulah yang akhirnya membuat Maggie menangis. Selain dia ditinggalkan oleh ibunya, dia juga dibohongi oleh ayahnya tentang surat-surat tersebut. Julie sempat mengatakan bahwa dia akan sering-sering berkunjung, namun akhirnya ia mengatakan kepada Maggie bagaimana kalau Maggie ikut saja dengan ibu. Maggie mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan ayahnya, dia hanya ingin waktu lebih lama bersama ibunya. Namun karena pesawat akan segera berangkat, mereka pun akhirnya pergi meninggalkan Maggie bersama ayahnya. Di sini Maggie sangat-sangat bersedih dan akhirnya sesampai di rumah ia pun menanggalkan semua foto-foto ibunya yang pernah diberikan oleh ayahnya. Dia marah karena ayahnya sudah membohonginya. Ya meskipun sebenarnya surat-surat dan foto tersebut dimaksudkan oleh Valentine agar Maggie tidak pernah merasa sendiri dan merasa bahwa ibunya selalu mengingatnya. Seminggu pun berlalu dan di sini Maggie terlihat sangat bersedih dan ia pun kembali dibully oleh teman-temannya dikarenakan ibunya sudah pergi lagi. Beberapa hari setelahnya Valentine mendapatkan sebuah surat dari pengadilan yang mana itu adalah surat undang persidangan dalam perebutan hak asuh anak. Di sini Julie menggugatnya dan mengatakan bahwa ia ingin mengambil anak itu kembali. Di sini tentunya Valentine protes kepada Julie, mengapa kamu ingin mengambil anak itu kembali? Kan kamu mengatakan bahwa kamu akan berkunjung sering-sering. Julie mengatakan bahwa ia sudah jatuh cinta dengan Maggie dan ia ingin putrinya selalu bersamanya. Dalam kesehariannya Maggie sering terlihat bersedih mungkin karena dia merindukan ibunya dan keesokan harinya Maggie melihat ibunya datang ke sekolah. Julie membawa Maggie untuk mencari pakaian-pakaian bagus, sementara itu Valentine melakukan pekerjaan lain selain menjadi seorang stuntman. Sementara itu, Julie dan Maggie yang sudah pulang bersenang-senang, ketika mereka pulang, Maggie mendapati ayahnya dalam keadaan luka-luka. Keesokan harinya, sidang pun dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak, baik itu pihaknya Valentine yang membela dia tentang bagaimana dia selama ini mengasuh Maggie. Baik itu sahabat-sahabatnya, gurunya Maggie, bapak penjaga apartemen, bahkan seorang aktor yang mengatakan bahwa Maggie dengan ayahnya berhubungan baik ketika mereka berada di lokasi syuting. Ditambah lagi, ayahnya Maggie di sini juga mengatakan bagaimana mungkin anak yang ia sayangi selama bertahun-tahun ini diambil hanya karena ibu yang menganggap dirinya ibu biologisnya ingin membawa dia pergi, padahal dulu dia sudah dicampakkan oleh ibunya. Akhirnya, hakim pun memutuskan untuk memberi hak asuh penuh kepada Valentine. Putusan hakim itu pun disambut dengan haru oleh Valentine dan diberikan ucapan selamat oleh sahabat-sahabat serta pengacaranya. Sedangkan di sini pasangannya Julie berusaha untuk menyabarkannya dan dia juga mengatakan bagaimana mungkin lelaki itu bisa mendapatkan hak asuhnya Maggie. Padahal dia juga belum tentu ayah biologisnya Maggie, kata wanita itu. Di sini Julie terkejut dengan pernyataan pacarnya, namun dia ada benarnya juga. Mereka pun memutuskan untuk melakukan tes DNA dan berita itu sampai ke telinganya Valentine melalui pengacaranya. Pada akhirnya, semua pihak pun kembali dipanggil oleh pengadilan dan hasil tes DNA sudah berada di tangan hakim ketua.
Dan ternyata benar di sini dari hasil tes DNA tidak ada kecocokan antara Valentine dan Maggie. Betapa terkejutnya Valentine mendengar berita itu dan semua kenangan dia bersama putrinya dari kecil hingga sekarang semuanya berkelabat di dalam pikirannya. Kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana hancurnya perasaan Valentine pada saat itu. Bukan karena ia merasa dibohongi karena Maggie bukan anaknya, tetapi melainkan karena rasa takutnya untuk kehilangan Maggie. Esok hari pun datang dan Maggie pun sudah membereskan barang-barangnya dan dijemput oleh ibunya. Maggie yang sangat bersedih kembali memeluk ayahnya. Di sini kalian bisa melihat ayahnya menangis, begitupun dengan Maggie. Julie memberikan mereka waktu dan menunggu di bawah di depan mobil, namun kenyataannya ketika dia mengecek ke atas, Valentine dan Maggie sudah pergi kabur. Dia berusaha untuk menghubungi polisi namun tidak ada hasil, sementara Valentine dan Maggie pergi ke kampung halamannya Valentine. Di sana Valentine membawa Maggie yang sudah besar bertemu dengan keluarganya. Valentine juga mengajak Maggie untuk melihat kuburan kakeknya. Di sisi yang lain terjadi sedikit perdebatan antara Julie, pacarnya, dan dengan sahabatnya Valentine ketika Julie menanyakan di mana keberadaan Valentine. Akhirnya ia pun memberitahukan kepada Julie di mana keberadaannya, kemungkinan mereka berada di Acapulco, yaitu kampung kelahirannya Valentine. Sementara itu di Acapulco, Meksiko, kampung halamannya Valentine, mereka menghabiskan waktu bersama, berenang, memancing, bermain bola, dan lain-lain. Ternyata dari jauh terlihat kedatangannya Julie. Di sini Julie disambut dengan haru oleh Maggie. Valentine sempat menyadari mungkin Maggie akan kembali dibawa oleh Julie. Namun pada kenyataannya Julie memutuskan untuk menghabiskan beberapa waktunya di sini. Mereka menghabiskan waktu makan bersama, bermain banana boat, dan kalian bisa melihat sendiri tawa bahagia mereka selayaknya keluarga bahagia. Mereka juga berjalan bersama di tepi pantai dan melihat indahnya matahari tenggelam. Sesaat kemudian ketika tangannya Maggie terjatuh, di sini Valentine menyadari ada hal yang berbeda dari putrinya. Ternyata pada saat itu Maggie sudah meninggal dunia. Valentine sangat terpukul dengan kepergian putrinya yang sangat mendadak ini. Ternyata kematian itu tidak bisa ditebak. Ketika Valentine yang sudah didiagnosis untuk mati dalam waktu dekat, malah pada kenyataannya putrinya yang tidak sakit apa-apa malah meninggal duluan. Namun sebelum akhir hayatnya, Maggie sempat merasakan kebahagiaan hidup bersama kedua orang tuanya. Lalu di scene berikutnya diperlihatkan Maggie sudah hidup bahagia bersama kakeknya di surga. Sebuah pesan kuat dari film ini yang bisa kita ambil adalah, seburuk apapun masa lalu seseorang, ketika dia adalah benar-benar seorang lelaki sejati, maka ketika ia memiliki seorang anak, ia akan berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi anaknya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Valentine kepada putrinya. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye.